apakah memang mampu perguruan tinggi itu baik negeri maupun swasta itu mengelola tambang itu? Kita itu kebijakan politik negara itu memang nggak pernah konsentrasi melihat pendidikan itu sebagai ruang ataupun tempat ataupun wadah untuk kemajuan suatu bangsa. Dulu misalnya saya kuliah masih 1 juta, sekarang udah sampai 4 juta coba. Angkatan sekarang 4 juta, 5 juta, 6 juta itu kan luar biasa peningkatan biaya pendidikan itu. Satu sisi kita dalam pidato-pidatonya kita tidak menginginkan misalnya anak-anak Indonesia tidak sekolah, tidak lanjut kuliahnya apa semua kan. Tapi tidak ada intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah hari ini untuk menekan biaya pendidikan. Itu harus ditekan, Bung. Halo semuanya, jadi selamat datang di podcast LMND. Saya Claudion Kanigiasare. Di sini kita akan membahas seputar isu-isu sosial ekonomi dan politik. Dan pada malam hari ini kita khusus edisi membicarakan tentang pendidikan nasional. Dan isu yang paling hangat dan paling dekat atau yang sedang dalam pembicaraan publik pada hari ini adalah terkait dengan efisiensi anggaran yang coba dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Lewat Kementerian Keuangan sudah banyak pemotongan anggaran, jadi ada kementerian itu dipotong sekitar 256,1 triliun dan 50-an lebihnya itu pemotongan anggaran untuk dana-dana ke daerah. Jadi ada sekitar 300-an triliun. Jadi menghemat anggaran. Pemotongan anggaran ini termasuk di dalamnya juga ada Kementerian Pendidikan. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apakah pemotongan anggaran ini efektif atau tidak. Mungkin kita akan berbincang-bincang selama beberapa waktu ke depan bersama dengan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND, Muhammad Hasrul. Bung. Halo, Muhammad Hasrul. Bung. Malam, Bung. Malam. Oke. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya gimana sih pandangan LMND terkait dengan kebijakan yang baru ini dikeluarkan. Jadi ada pemotongan anggaran dan di dalamnya juga termasuk ada Kementerian Pendidikan yang juga dipotong anggarannya. Nah, kita pengen tahu. Sebenarnya kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini melakukan efisiensi khususnya soal penghematan anggaran ini kan, kalau kita lihat memang sekarang ada keterbatasan anggaran karena beban utang yang begitu tinggi kan, Terus kemarin beberapa program-program kementerian itu kan pas dievaluasi memang ada anggaran-anggaran yang tidak perlu sebenarnya karena terlalu gede, terus dampaknya juga nggak terlalu signifikan untuk menopang programatik dari Mas Prabowo dan Pak Gibran. Termasuk misalkan sekarang kan program mendesak mereka yang baru berjalan ini soal makan siang bergizi itu kan masih sangat minim. Mereka butuh peningkatan kuantitasnya supaya peserta-peserta didik, supaya anak-anak sekolah itu bisa menjangkau semuanya. Dan itu butuh penambahan anggaran sebesar 100 miliar kan. Jadi anggaran 100 miliar itu memang diambil dari efisiensi anggaran dari beberapa kementerian. Lain hal dengan misalkan Kementerian Pendidikan yang tadi udah disampaikan bahwa juga mengalami itu ya, mengalami pemotongan anggaran. Kalau kita lihat sebenarnya di Astacita Prabowo Gibran ini kan jelas ya soal peningkatan sumber daya manusia khususnya di sektor pendidikan. Tapi soal penghematan anggaran ataupun misalnya pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan ini, kalau kita lihat sih sebenarnya politik anggaran pendidikan itu kan besar juga sebenarnya, 600 triliun ya, 500 sampai 600 triliun. Itu pun kan nggak semuanya ada pada Kementerian Pendidikan, karena dulu
digabung sekarang dipisah jadi 3 kan. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Teknologi, ada Disdasmen, terus ada Kementerian Kebudayaan. Kebudayaan. Itu bagi 3. Belum lagi misalkan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan kementerian tertentu. Iya kan? Kan ada lembaga pendidikan di bawah naungan kementerian tertentu, ada kementerian di bawah naungan Kementerian Agama, di bawah naungan Kementerian Keuangan, di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Semuanya itu masih mengambil anggaran dari Kementerian Pendidikan. Iya kan? Yang jumlahnya sekitar 600 triliun. Kita mengharapkan sebenarnya kalau misalkan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini fokus atau konsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia, seharusnya memang titik fokusnya pada 2 kementerian yang mendasar ini, itu 3 lah. Taruhlah Kementerian Disdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kesehatan, karena itu sangat include pada program Masta Cita. Karena kesehatan juga kan sangat ini ya, karena masuk prioritas juga dari program dari Pak Prabowo soal stunting, pengentasan stunting itu kan. Kita sih sebenarnya melihat soal pemotongan anggaran sektor pendidikan itu, kita ini belum lihat lebih dalam ini. Sebenarnya program mana atau program mana yang mengalami pemotongan anggaran itu, karena kita kan nggak bisa baca lebih dalam kan. Tapi sangat disayangkan jika misalkan Kementerian Pendidikan yang akan menjadi salah satu penyangga demi kemajuan sumber daya manusia ini, anggarannya juga dipotong kan, mengalami pemotongan anggaran itu. Karena memang banyak PR lah di Kementerian Pendidikan itu. Kalau di Dasmon, pendiskusian kita kan kemarin itu masih banyak persoalan infrastruktur, masih banyak persoalan kesejahteraan guru, ya kan, masih banyak persoalan kayak kemarin misalkan udah mungkin ini bisa diselesaikan dengan kebijakan baru kemarin yang yang siswa sekolah itu berdasarkan teritorial sistem zonasi sekarang udah mulai diperbarui. Ya kita lihatlah perubahannya seperti apa dari kebijakan kementerian baru di Disdasmen ini. Kalau pendidikan tinggi, sains dan teknologi kan memang dalam beberapa evaluasi kita, termasuk dalam manifesto pendidikan itu kan pasti bicara soal akses pendidikan, bicara soal kualitas pendidikan, bicara soal kesejahteraan dosen. Belum lagi kemarin ribut soal tukin-tukin itu ya, yang dapat protes dari beberapa daerah termasuk juga di Jakarta ya. Ini juga harus menjadi perhatian dan itu juga dijawab, termasuk soal gaji 13 ya. Gaji 13 nanti akan dianggarkan tahun 2025 ini oleh Kementerian Keuangan. Terus bicara soal infrastruktur juga kan. Bicara juga soal infrastruktur. Pendidikan itu, Kementerian Pendidikan ini sebenarnya juga bisa menjadi solusi atas persoalan sekarang soal bonus demografi ini kan. Sekarang kita menghadapi satu bonus demografi di mana usia produktif kita jauh lebih besar. Cuman kan kalau kita lihat data-data dari BPS itu kan sangat-sangat mengkhawatirkan. Bagaimana Gen Z itu sekitar 10 juta yang mengalami pengangguran ya, nggak dapat akses pekerjaan, banyak juga yang di PHK. Itu kan menjadi satu persoalan juga di dunia pendidikan kita yang berhubungan dengan kualitas pendidikan, karena lulusan sarjana itu sekarang itu banyak juga yang tidak terakomodir di lapangan pekerjaan. Ini menjadi PR bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Mungkin itu, Bu. Ya, tadi menarik bahwa mengatakan bahwa ternyata masih ada PR yang banyak untuk Kementerian Pendidikan. Sedangkan di sisi lain ada efisiensi anggaran ini. Kan tadi ngomongin soal akses sekolah, terus kemudian infrastruktur, kesejahteraan guru ataupun dosen dan tenaga kependidikan misalnya. Nah,
ini kan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran ya. Nah, kalau selama ini saja misalnya ternyata kita nggak tahu ya apakah kemudian anggaran pendidikan itu kurang untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan ini atau ada hal lain. Nah, di samping itu pemotongan anggaran ini dilakukan di dalam Kementerian Pendidikan. Apakah kemudian ini akan berdampak gitu terhadap misalnya ya tadi ada hal-hal yang kita inginkan misalnya atau progres ke depan yang pemerintah ingin lakukan misalnya adalah terus melakukan pembangunan sekolah atau kemudian misalnya ada satu program yang bisa mensejahterakan guru atau dosen atau misalnya juga ada satu kebijakan baru untuk ya terkait dengan pendidikan tinggi yang akhirnya kemudian memudahkan mahasiswa misalnya tadi atau murah beasiswanya atau murah biaya pendidikannya. Nah, ini kan pemotongan anggaran akhirnya berujung pada apakah kemudian berujung pada tadi akan terhambatnya PR-PR yang akan diselesaikan itu. Ya sebenarnya kita belum melihat secara detail ya dari program Kementerian Pendidikan misalkan Pendidikan Sains dan Teknologi yang diusulkan di bagian mana yang mengalami pemotongan. Tapi kalau secara garis besar ya udah otomatis pasti akan berdampak lah terhadap program-program dari Kementerian Pendidikan karena memang kementerian ini dengan politik dengan anggaran yang gede ya kan besar sekali anggarannya kan Ya. 650-an triliun kan 600 itu 2023 kalau 2020 pasti ya 2024. 24 kan nomor 50 triliun sekarang paling jauh berkisar seperti itu misal itu udah otomatis akan berdampak sih sebenarnya karena kan 605 taruhlah misalkan sekitar 600 triliun dibagi 3 kementerian tadi misal belum lagi dibagi-bagi lagi kementerian yang punya lembaga pendidikan ya kan terus mengalami sebuah pemotongan pasti kan konsentrasi programnya juga pasti akan berbeda dan tidak akan maksimal. Kita juga akan sangat-sangat sayangkan sih sebenarnya. Seharusnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini tidak melakukan pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan karena fokus mereka di program Masta Cita kan berfokus soal pembangunan sumber daya manusianya kan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Tupoksinya kan sangat besar sekali kan. Apalagi kalau kita lihat mengevaluasi soal problem-problem di dunia pendidikan itu kan sangat begitu kompleks ya, sangat begitu kompleks dan cita-cita mereka membangun Indonesia maju itu kan sebenarnya dilihat dari ya faktor yang mendasar aja pasti pendidikan kan. Pendidikan dan kesehatan kan. Kalau itu udah terjamin kebutuhan dasarnya kan pasti ya kita bisa lihat kualitas SDM-nya seperti apa kan. Tapi kalau itu misalkan mengalami satu pemotongan anggaran ya semoga aja program-program strategis yang menyangkut soal akses, soal kualitas, soal kesejahteraan ya itu bisa terselesaikan dengan keterbatasan anggaran. Karena kemarin kan udah ribut itu soal Tukin, iya kan? Gaji 13, ya kan? Meskipun udah dijawab oleh pihak istana sekarang bahwa gaji 13 itu akan tetap diturunkan tahun 2025 ini. Ya kita lihat aja lah perkembangannya seperti apa. Oke, baik. Dari deretan masalah tadi yang menjadi gambaran lah pendidikan nasional kita. Kan masih banyak PR-PR yang perlu diselesaikan. Tapi ada yang menarik nih. Kemarin sempat viral. Apa itu? Jadi ke sekumpulan atau para rektor Aptisi atau nah itu dia coba dari zaman kepemimpinan Pak Jokowi kalau itu yang dibicara oleh ketua Aptisinya dia bilang bahwa rencana ini sudah dari zaman supaya perguruan tinggi ini dapat mengelola industri pertambangan. Nah, berbagai alasan termasuk di dalamnya adalah supaya pendidikan ini dengan segala masalahnya, ya kan, apalagi dalam termasuk pendidikan tinggi ini, itu bisa salah satunya misalnya setiap tahun kan kita pendidikan ini mengalami kenaikan ya, biaya pendidikannya. Nah, dengan kampus mengelola industri pertambangan ini, itu akan menjawab masalah terkait dengan
biaya SPP yang mahal atau UKT yang mahal. Jadi mahasiswa nanti ketika suatu perguruan tinggi mengelola tambang, mahasiswa pendidikan biaya menurun, bisa berkurang gitu. kurang. Gitu. Ini sebenarnya logika sederhana saja kan sebenarnya. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari peristiwa politiknya ya, itu kan memang diusulin semenjak pemerintahan Pak Jokowi. Terus sekarang udah diwacanakan oleh DPR RI untuk meminta adanya revisi Undang-Undang Minerba yang membolehkan perguruan tinggi dan UMKM itu mengelola tambang kan. Ya. Nah, sebelumnya kan udah ada itu ormas organisasi keagamaan itu mengelola tambang, dan udah ada dua ormas yang mengusulkan diri untuk bisa mengelola tambang dan udah diberikan konsesi tambangnya oleh pemerintah. Sebenarnya semangat Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 itu sebenarnya semangat nasionalismenya sangat bagus sih sebenarnya. Karena lewat Undang-Undang Minerba itulah proses industrialisasi khususnya pembangunan smelter itu didorong dan diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan kan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu sebenarnya udah dilarang untuk mengekspor bahan mentah. Wajib mereka itu mengekspor bahan setengah jadi atau barang jadi. Proses industrialisasi khususnya pembangunan smelternya itu bisa berjalan. Problemnya sekarang kan semua perusahaan-perusahaan besar itu belum tuntas membangun smelternya. Baru sekitar 1-2 perusahaan besar yang ada di Indonesia yang udah ribuan ton, jutaan ton, miliaran ton ngelola bahan mentah di Indonesia ini yang belum bangun smelter itu. Ya, belum bangun smelter. Yang kedua, semangatnya adalah meningkatkan nilai tambah sebenarnya di Undang-Undang Minerba itu. Jadi kalau misalkan hasil komoditas tambang dikelola di smelter itu diolah menjadi barang setengah jadi, terus barang jadi dan diekspor, itu kan bisa meningkatkan dividen bagi pendapatan bagi negara kan. Nah, sekarang kan itu belum terlaksana maksimal. Seharusnya yang dilakukan oleh Kementerian SDM ini mengawal ini sih sebenarnya. Jika ini juga akan include pada program hilirisasi yang didorong oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Karena proses hilirisasinya kan harus jalan terus kan. Dan satu-satunya proses hilirisasi di sektor pertambangan yaitu mewajibkan semua perusahaan itu bangun smelter. Nah, di situ proses hilirisasinya terjadi sebenarnya. Nah, sekarang berani nggak Menteri SDM ini menaikkan perusahaan-perusahaan itu untuk segera menyelesaikan smelternya, pembangunan smelternya, meskipun butuh waktu ya, tapi harus ada ketegasan dari pemerintah. Nah, terus semangat soal perguruan tinggi mengelola tambang itu kan memang benar disuarakan oleh APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, ya kan? Nah, ini memang disuarakan kalau kita lihat sih sebenarnya sejak 2018, terus Pilpres mungkin udah didorong atau mungkin bisa jadi juga bisa diwacanakan dalam kontra-kontra politik misal. Kita nggak tahu lah, walau alam kan. Tapi isunya ini kan menjadi pertanyaannya sih sebenarnya adalah soal urgensi perguruan tinggi itu ngelola tambang untuk apa sih? Kalau logika yang dimainkan oleh APTISI itu kan ada 3 alasan ya. Pertama soal ini bisa menekan biaya pendidikan, ya kan? Soal meningkatkan kesejahteraan dosen ya atau pengajar. Ketiga soal pembangunan kampus itulah, pembangunan universitas kan. Nah, kalau analogi atau alasan 3 tadi sebenarnya, apakah memang mampu perguruan tinggi itu baik negeri maupun swasta itu mengelola tambang itu? Karena persoalan mengelola tambang itu kan persoalan yang berat sih sebenarnya ya kan, karena butuh budgeting yang gede ya kan, butuh sumber daya manusia untuk mengelola seperti apa, terus butuh prasyarat yang banyak lah, yang panjang, yang ribet ya. Sementara kan di lain sisi fungsi perguruan tinggi itu kan, tridharma perguruan tinggi itu kan hanya fungsi pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kan. Kan nggak ada fungsi untuk menambah kan, atau mau ditambahkan salah satu fungsinya itu untuk menambah kan. Ah, itu kan sebenarnya urgensinya nggak ada juga, karena kalau kita lihat, kalau persoalan biaya pendidikan ini kan semacam negara melepaskan tanggung jawabnya sih sebenarnya, iya kan? Karena itu kan udah menjadi tanggung jawab negara sebenarnya, ya kan? Mengikuti amanat Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa kan? Dan pendidikan itu kan menjadi hak bagi setiap warga negara. Kalau misalkan negara melepaskan diri, melepaskan tanggung jawabnya, kemudian sudah memberikan
hak kepada kampus untuk mengelola tambang, ini kan fungsi kampus sebagai penjaga etik atau moral itu kan akan hilang. Karena tambang ini kita tahu bersama kan, problemnya sangat kompleks juga problemnya kan. Ya. Problem soal lingkungan, problem soal konflik sosialnya, problem soal perizinan legitimasinya seperti apa, ya kan. Belum lagi misalkan soal kecelakaan di di tambang itu kan. Nah, itu kan jadi problem. Kita jangan sampai kita mengidentifikasi aja, jangan sampai misalkan perguruan tinggi yang akan mengelola tambang ini hanya dijadikan sebagai bumper oleh perusahaan-perusahaan raksasa besar. Ya, mereka mengelola konsesi tambang kan, iya kan? Ya, ya, ya. Bisa saja mereka ini jadi bumper perusahaan-perusahaan besar. Kita tidak mengharapkan seperti itu terjadi. Kita pengennya ya kampus-kampus itu ya bisa mengelola dirinya karena kan udah ada nih PTNBH-nya kan, Ya. udah ada hak otonomi kampusnya kan. Dan selama ini kampus-kampus itu kan udah banyak melakukan bisnis-bisnis itu. Iya kan? Bangun Udah banyak hotel, bangun hotel, bangun klinik, punya rumah sakit, punya wisma, punya apa semua kan udah ada. Ya. Nah, sekarang keuntungan itu berdampak nggak sama biaya pendidikan mahasiswa kan? Ya. Kan enggak. Kita data BPS terakhir itu kan kenaikan biaya pendidikan itu 10 sampai 15% tiap tahunnya kan. Mau COVID mau apa tetap naik biaya pendidikan. Kalau misalkan logika dari Aptis itu udahlah. Kampus itu biarkan saja untuk menjalankan fungsi tridharmanya itu kan, tridharma perguruan tinggi itu kan. Kalau soal pengabdian itu justru menurutku kampus bisa melihat berbagai macam problem sosial yang ada di sekitar mereka. Kita tidak menginginkan kampus itu seperti Menara Gading sendiri yang terlepas dari persoalan-persoalan atau realitas sosial kan. Tuh. Kalau dia ngelola tambang, wah, nanti konsentrasi penuhnya itu bukan di peningkatan kualitas sumber daya manusia, tapi bagaimana mengkapitalisasi tambang itu. Jadi komersialisasi dunia pendidikannya makin jalan itu, dan cita-cita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia makin menurun. Konsentrasinya juga kan pasti akan terpecah itu. Satu konsentrasi pada pendidikannya, satu konsentrasi pada bisnisnya misal. Karena antara bisnis sama pendidikan ini nggak mungkin disatuin kan. Dan biarin aja kampus itu penjaga etika aja, penjaga moral aja itu kan, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya. Dan itu akan linear juga dengan program program Masta Cita Pak Prabowo dan Pak Gibran kan. Mungkin itu, Bu. Baik. Dari soal-soal yang ada itu, apalagi misalnya soal undang-undang revisi undang-undang Minerba itu, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi solusi dari LMND melihat dari deretan masalah yang awal, misalnya soal akses, soal anak gak bisa sekolah karena misalnya biaya kuliah tunggal itu mahal. Terus problem tentang kesejahteraan guru ataupun dosen dan tenaga pendidikan, ditambah lagi dengan wacana-wacana seperti ini. Nah, di sisi lain misalnya misalnya pendidikan nasional itu membutuhkan anggaran nih, misalnya anggaran yang banyak untuk menyelesaikan masalah tadi nih. Kan kita bicara anggaran kan, pasti bicara duit. Makanya kita kayak pengen ada duit banyak, tapi misalnya negara ternyata subsidinya dari APBN cuma segini. Terus tapi dibagi-bagi dengan beberapa kementerian dan juga beberapa yang telah dipecah dengan beberapa kementerian yang tadi. Nah, akhirnya duit untuk konsentrasi pembangunan sekolah, duit untuk pembangunan program-program lainnya yang kemudian menyentuh rakyat itu nggak mungkin berjalan tanpa anggaran yang cukup. Makanya kalau jangan sampai ini benar-benar solusi lagi. Solusi di tengah keterbatasan anggaran tadi. Undang-undang Minerba ini. Belum tentu juga itu jadi solusinya. Kalau kita lihat memang persoalan pendidikan itu kan sangat kompleks ya.
kompleks dan di dalamnya terjadi diskriminasi juga yang cukup dalam sih sebenarnya. Kalau kita lihat soal politik anggarannya, memang itu kan udah amanat undang-undang 20% dari APBN kan, 20% dari APBN dianggarkan untuk pendidikan. Cuma kan pengkonsentrasian anggaran ini yang belum kita lihat dampaknya secara utuh untuk menyelesaikan apa yang kita bilang tadi soal biaya pendidikan yang tinggi. Sekarang kan banyak itu program, ada program KIP misalnya, Kartu Indonesia Pintar, ya kan? KIP itu kan banyak yang tidak tepat sasaran sebenarnya. Sekarang coba cek deh, KIP yang ada di bawah itu kebanyakan mendapatkan rekomendasi dari anggota-anggota DPR itu, iya kan? Nah, sekarang tanggung jawab kementerian itu seharusnya sekarang membuat gimana program-program semacam Kartu Indonesia Pintar, soal beasiswa LPDP, apa semua itu bisa transparan dan bisa diakses oleh semua masyarakat yang ada kan. Nah, kita tidak mau lagi ada titipan, ada rekomendasi dari anggota DPD, DPR RI dan sebagainya. Kan bisa jadi itu jadi problemnya kan? Karena salah satu problem bantuan pendidikan itu nggak tepat sasaran sih sebenarnya. Nah, kita mengharapkan itu bisa dibuat setransparan mungkin dengan perkembangan teknologi hari ini. Apa sih yang nggak bisa kan? Orang tes PNS aja sekarang udah sangat transparan. Habis tes sudah keluar hasil datanya, itu kan satu kemajuan sangat luar biasa kan di reformasi birokrasi kita. Kemudian kalau misalkan selain itu kita bisa juga lihat kementerian punya lembaga pendidikan itu kan cukup banyak. Misalnya Kementerian Keuangan punya STAN, ya kan? Kementerian Perhubungan, ya, Kementerian Dalam Negeri punya IPDN dan sebagainya. Itu kan alokasi anggarannya masih ambil alokasi anggaran pendidikan. Seharusnya itu bisa diputus. Karena enak kali misal mereka yang kuliah di PDN atau di STAN dibiayai oleh negara. Selesai udah dapat nih. Selesai udah langsung jadi abdi negara. Kita yang kuliah di swasta, di negeri misalnya kan. Kayaknya salah kuliah kita ini. Swasta di negeri misalkan, kita udah biaya sendiri, iya kan? SPP bayar sendiri sampai wisuda bayar sendiri. Setelah wisuda kita susah cari pekerjaan. Mereka dibayar oleh negara, setelah selesai juga langsung udah dijamin oleh negara gitu kan? Ini kan ada apa ini kan? Nah, kita mengharapkan pengkonsentrasian anggaran pendidikan itu dikonsentrasikan di kementerian terkait misal. Ya udah Kementerian Disdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi udah konsentrasikan itu. Kalau lembaga pendidikan di bawah kementerian itu biar urusan kementerian lain lah. Supaya anggarannya nggak terpecah lagi kan. Karena itu udah dipecah-pecah, dipotong lagi kan. Karena pengen soal efisiensi anggaran ini kan. Itu kan sangat-sangat disayangkan. Yang kedua memang Pak Prabowo dan Pak Kifran ini kalau kita lihat 100 hari ini memang sorotan ke dunia pendidikan itu belum terlalu kuat ya, belum terlalu tajam ya melihat problem pendidikan. Kalau soal biaya pendidikan tiap tahun mengalami kenaikan, itu ini efek dari subsidi silang yang kita nggak tahu itu lahirnya dari mana kan. Program subsidi silang, tapi negara seharusnya bisa hadir menekan biaya pendidikan itu karena tiap tahun mengalami kenaikan itu. Padahal soal pembangunan infrastruktur apa semua nggak ada yang berubah, tapi biaya pendidikan dulu misalnya saya kuliah masih 1 juta, sekarang udah sampai 4 juta coba. Angkatan sekarang 4 juta, 5 juta, 6 juta, itu kan luar biasa peningkatan biaya pendidikan itu. Satu sisi kita dalam pidato-pidatonya kita tidak menginginkan misalnya anak-anak Indonesia tidak sekolah, tidak lanjut kuliahnya apa semua kan. Tapi tidak ada intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah hari ini untuk menekan biaya pendidikan. Itu harus ditekan, Bung. Kalau nggak ditekan susah sekali. Sama kita misalnya waktu COVID ini. COVID kita, tenaga kesehatan kita gimana? Perbandingan dokter kita sama pasien itu sangat susah, 1:400. Satu dokter menangani 400 orang, kan mustahil itu kan. Itu karena apa? Kekurangan tenaga dokter kita. Faktor utama kekurangan tenaga dokter kita faktor apa? Biaya masuk pendidikan dokter itu mahal kali. Mau masuk saja ratusan juta, iya kan? Kenapa negara nggak mensubsidi ini?
soal pendidikan kedokteran, negara hadir dong, subsidi dong. Hal-hal yang urgent seperti itu yang dibutuhkan oleh negara, kan negara hadir itu untuk mensubsidi. Pendidikan itu perlu untuk disubsidi, Bu. Biaya-biayanya ya. Termasuk misalkan kalau kita lihat peningkatan biaya pendidikan itu memang banyak di perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta ini, tapi kan dengan lahirnya kebijakan soal otonomi kampus, perguruan tinggi itu harus sefleksibel mungkin seharusnya. Dia harus sangat fleksibel kan, mengembangkan pundi-pundi bisnisnya, meskipun itu bagian dari komersialisasi pendidikan. Tapi kita tidak mengharapkan kampus itu tumpuan keuangannya itu ada pada mahasiswa. Problemnya itu di situ sekarang. Oh, semua kampus itu tumpuan keuangan perguruan tingginya itu ada pada mahasiswa. Lewat UKT, lewat biaya SPP, biaya pendidikan. Orang mau ujian proposal bayar, mau wisuda bayar, mau apa pakai toga pun foto bayar. Semua serba bayar sekarang kan. Nah, sekarang negara itu wajib untuk menjawab itu. Soal kualitas, misalkan kualitas pendidikan kita, tenaga pendidik kita, memang sekarang kan program sertifikasi, ya kan? Ini kan sangat masif juga sekarang kan. Pelatihan-pelatihan apa semua ini perlu dikuatkan sih sebenarnya, termasuk soal seleksi juga bagi tenaga-tenaga dosen itu kan. Nah, itu sangat sangat penting untuk peningkatan kualitas tenaga dosen. Sekarang kan kalau kita lihat hubungannya sama strata hierarki pendidikannya kan. Misalkan pendidikan S1 minimal dosennya S2, S3, pendidikan S2 minimal dosennya doktoral, profesor. Nah, itu juga bisa menjadi satu jalan sih soal peningkatan kualitas dosen yang pengajar kita. Karena dunia pendidikan kita itu sangat tertinggal, Bung, dibandingkan negara-negara lain. Tetangga kita misalnya kayak Singapura, Malaysia, mereka itu begitu pesat. Kita itu kebijakan politik negara itu memang nggak pernah konsentrasi melihat pendidikan itu pendidikan itu sebagai ruang ataupun tempat ataupun wadah untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi kita itu lihatnya ribut-ributnya soal politik aja, iya kan? Padahal pendidikan kita lepasin itu kan, sangat-sangat kita lepasin. Kita mengharapkan memang persoalan-persoalan pendidikan ini bisa teratasi, dan kita pengen Pak Prabowo dan Gibran bisa melihat ini secara bahwa pendidikan sangat strategis ke depannya, dan menghadirkan peran negara untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan dunia pendidikan kita. Oke, satu lagi nih. Jadi sebagai penutup kita, jadi kira-kira ada nggak solusi dari LMND terkait ke berbagai macam persoalannya? Solusi kita sih sebenarnya udah ada dalam manifesto pendidikan ya, yang bisa menjawab tentang problem dunia pendidikan. Kita menginginkan pendidikan itu yang emansipatoris, yang mengutamakan humanisme, dan soal persoalan mendasar kayak biaya pendidikan itu mau tidak mau negara harus hadir itu. Negara harus bisa mensubsidi biaya pendidikan. Kalau bisa menekan itu kenaikan biaya pendidikan, kasihan kan? Kalau biaya pendidikan ini dibiarin kampus menetapkan besarannya meskipun udah diatur dalam undang-undang perguruan tinggi kan soal UKT itu, tapi swasta kan nggak diatur masalahnya, iya kan? Nah itu negara itu perlu hadir untuk menekan itu kan, supaya bisa semua rakyat Indonesia inilah bisa mengakses pendidikan itu. Soal kualitas pendidikan mau tidak mau, memang sekarang perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu harus banyak berkolaborasi sebenarnya untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya, bukan hanya soal teoritikal di dalam kampus, tapi praktek-praktek di luar kampus itu kan, itu sangat penting. Intinya kampus itu tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial itu, dan sudah menjadi tanggung jawab juga bagi perguruan tinggi untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kita mengharapkan juga misalkan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, soal kesejahteraan dosen itu penting untuk misalkan tetap didorong, karena supaya mereka ini fokus konsentrasi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa lah.
Kita juga mengharapkan soal sekarang kan biaya tempat tinggal bagi mahasiswa itu kan cukup tinggi ya, iya kan? Ya. Kita mengharapkan mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran soal pembangunan asrama-asrama mahasiswa itu juga diprioritaskan. Iya kan, karena asrama-asrama mahasiswa itu sekarang udah banyak yang nggak layak ditinggalin, iya kan, udah banyak yang hancur. Itu perlu untuk dibenahi, perlu untuk dibangun. Setidaknya mahasiswa yang punya atau mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar bisa menempati tempat-tempat itu kan. Ya. Itu kan bisa jadi solusi di tengah mahalnya biaya tempat tinggal, karena biaya tempat tinggal ini naiknya juga tiap tahun naik terus ini. Biaya kos-kosan kan agak susah, double ya, bayar kos-kosan, bayar biaya pendidikan semakin mahal. Dan kita mengharapkan bahwa pembangunan nasional ke depan ini bisa melihat pendidikan itu sebagai sektor yang sangat strategis itu, sebagai sektor yang sangat strategis. Supaya punya arah lah pembangunan nasional ini. Dan kita nggak usah lah terlalu banyak fokus konsentrasi bangun sekolah rakyat lah, bangun apalah. Itu udah kayak fokus dulu sama sekolah yang sudah ada sekarang, ya kan? Anggarannya dikucurkan, diprioritaskan ke dalam untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nggak usah nambah beban lagi, nambah konsentrasi lain lagi gitu kan? Dipotong lagi buat itu lagi. Iya, ya pasti itu kan. Iya kan? Ya, itu kan apa sih sebenarnya kan? Cuman membuka akses bagi yang tidak mampu. Ya sudah, kasih dia Kartu Indonesia Pintar. Kasih dia, kalau dia misalnya mau masuk sekolah kan udah ada juga program pemerintah sekarang kan. Itu bisa diakses. Sekarang itu fokus kita itu ya menyelesaikan persoalan dasar yang kita sampaikan tadi lah, soal akses, soal kualitas, soal infrastruktur dan sebagainya. Nah sekarang kan udah mulai jalan itu. Kementerian Disdasmen sekarang udah mulai jalan. Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, kita lihat progresnya seperti apa. Dan kemarin kita lihat bahwa mereka itu lagi menggodok sebuah wacana besar, ide besar soal transformasi dunia pendidikan dan mendorong bagaimana pendidikan itu menjadi sektor utama dalam pembangunan nasional. Kita lihat pasti akan berdampak. Kita mengharapkan bahwa ketika terjadi persoalan-persoalan sosial, ekonomi yang di masyarakat, ya perguruan tinggi bisa hadir lah menyelesaikan itu, karena pendidikan tinggi inilah yang paling banyak menyimpan kualitas sumber daya manusianya kan, dan bisa melahirkan, menciptakan sumber daya manusia yang ada. Kita mengharapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa melihat pendidikan ini sebagai sektor yang strategis ke depan. Itu saja. Baik. Sebelum kita akhiri sesi ini, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman muda, teman-teman mahasiswa dalam paling tidak kan kita yang paling dekat dan merasakan langsung terhadap ketidakadilan ini. Maksudnya kita anak muda, kita mahasiswa yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan, ya kan? Ada nggak pesan-pesan buat kita semua, buat teman-teman mahasiswa yang di luar sana? Ya, buat teman-teman mahasiswa, kaum muda seluruh Indonesia, jangan lupa terus mengasah diri, jangan lupa terus banyak membaca, terus banyak berdiskusi, dan terus melakukan advokasi di tengah rakyat, karena rakyat hari ini membutuhkan anak-anak muda yang cukup militan, yang progresif, hadir di tengah-tengah rakyat. Cukup tuh? Cukup. Baik, terima kasih Bung. Ya, teman-teman semua, berakhir sudah sesi kita pada hari ini di podcast LMND. Sudah banyak telah dibahas terkait dengan pendidikan, dikupas begitu tajam oleh Bung Muhammad Asrul sebagai Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Bung, terima kasih. Sampai jumpa lagi.